Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebuah nikmat yang indah di siang hari, saat orang beristirahat, di saat orang sedang dalam kemacetan di jalan, Allah perkenankan kita untuk duduk bersama di sini di bawah dinginnya AC. Antum yang hadir ini dapat kuota gratis ya. Masya Allah, untuk kita berada di gedung Telkomsel, subhanallah jemaah, kita bisa berhubungan dengan saudara-saudara kita di luar pulau, di luar negeri. Itu perjuangan Telkom dulu jemaah. Antum masih ingat waktu kita ngantri di wartel dulu jemaah. Masya Allah, mau telepon. Baru kemudian naik menjadi warnet. Kemudian wartel mati. Warnet pun dibunuh oleh Telkom. Telkom juga yang bunuh. Allah subhanallah memberikan banyak kemudahan bagi kita, dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Terutama kita bisa berada di tempat ini, jemaah, bisa ngaji. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibbati fillah. Allah tidak mensyariatkan bulan Ramadan kecuali untuk kebaikan kita. Dan kalau kita mendalami agama, ternyata agama itu bukan hanya ritual ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Bukan hanya sholat 5 waktu. Bukan hanya berpuasa setahun sekali. Tapi ternyata Allah mensyariatkan ibadah-ibadah tersebut untuk mengantarkan kita menjadi manusia yang sempurna. Sholat disyariatkan. Untuk apa? Apakah untuk membuat antum capek dan lelah? Tidak. Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu disyariatkan ya agar kalian bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Artinya Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu. Bayangkan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu semua merupakan pagar yang menyelamatkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita itu untuk kebaikan kita, jemaah. Kalau antum nggak sholat, jemaah, wallahi entah antum mungkin akan banyak melakukan kemungkaran. Dan buktinya orang-orang yang tidak sholat, zina buat mereka biasa, khomer buat mereka biasa. Jadi banyak kali perbuatan-perbuatan yang buat kita mungkar, tapi buat orang yang meninggalkan sholat itu biasa. Na'udzubillah. Kemudian puasa. Allah mensyariatkan puasa apakah untuk membuat kita lapar dan haus? Apakah sekedar untuk membersihkan perut kita supaya beristirahat dari kuliner? Enggak. Allah tuh sayang sama kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada ibu bapak kita sama kita. Kita harus yakin. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan, kalau pada hari kiamat Anda dikasih 2 pilihan. Antara orang tuamu yang menghisapmu atau Allah, Anda pilih Allah. Anda pilih Allah. Allah itu lebih sayang kepada Anda daripada orang tua kita. Makanya kadang-kala orang tua kita sayangnya kebablasan, sehingga dia tidak suka anaknya sholat, tidak membangunkan anaknya sholat. Oh kesian, masih kecil, kata dia. Padahal Allah perintahkan kita harus sholat tuh subuh, karena untuk menjaga kita. Kembali kepada puasa, Allah mensyariatkan puasa salah satunya agar kita bisa mengendalikan diri kita, agar kita bisa menjadi seorang muslim yang bermanfaat buat orang lain. Bicara tentang apa tadi? Hoax. Itu bahasa mana hoax itu?
Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya hoak. Soalnya apa di tulisan-tulisan kepolisian anti hoak katanya gitu kan. Dan memang jemaah ternyata bahasa Inggris ini ngomong anti hoak tapi dia bohong sama kita. Dari mana bohong? Tulisannya hoak, bacaannya hoak. Tulisannya one, bacaannya one. Bisa kata dia. Jadi dari awal sudah ngajarin kita nggak sama gitu jemaah, nggak jujur gitu. Baik, ala kulli hal. Ternyata puasa ini disyariatkan supaya antum menjadi orang-orang yang jujur. Jujur dalam bekerja. Jujur dalam memberikan informasi. Dalam berbicara. Sejatinya seorang mukmin itu nggak berbohong. Yang bohong itu orang munafik. Kan tanda orang munafik salah satunya apa? Ayatul munafik salah. Tanda-tanda kemunafikan itu kalau fulan munafik 3. Yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW, idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara dusta. Subhanallah. Ternyata begitu mudahnya kita mengetahui kita ini munafik apa enggak. Jamaah, semua berbuat dosa. Semua berbuat dosa. Dan Rasul SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kembali kepada Allah, kecuali dusta itu. Dusta itu orang munafik, munafik. Dan bulan Ramadan akan berguna buat kita kalau kita menahan diri dari dusta. Ada orang yang biasa bergurau dan guraunya dusta. Mas, dipanggil sama fulan. Oh iya, siap. Berangkat. Iya, Pak, panggil saya. Siapa yang manggil? Datang nih saya. Ketawa-ketawa. Ada bohongin itu. Dosa tertawa aja, Mak. Seharusnya orang berbuat dosa itu kan, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ana bohong, astagfirullah. Ini tertawa. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan wailun liman yuhadits fayakdzib. Celaka buat orang yang berbicara kemudian berdusta, liyudhika bihil qaum. Hanya sekedar untuk membuat orang tertawa. Dustanya dia sejatinya, ya kalau istilah orang sekarang, Ustaz, kan ana berdusta tapi untuk memberikan kebahagiaan kepada saudara ana. Kalau kita agama ini pakai logika kita, mungkin bisa diterima. Tapi karena Nabi SAW menyatakan wail, celaka, ya sudah celaka, itu jangan dusta. Baik, jamaah rahimakumullah, berbicara tentang agama, kita nih semua muslim. Ya jamaah, semuanya Islam di sini. Enggak, ana ngisi di beberapa tempat di instansi itu, ana kasih Ustaz, ada sebagian non muslim yang datang Ustaz. Karena memang acaranya acara kantor, jadi ya semuanya pada datang, muslim non muslim datang karena acara-acara kantor. Semua muslim. Antum ingat dengan hijrahnya para sahabat, masya Allah, kayaknya perlu maju ke depan, jemaah. Ada pembesar, kayak ada pembesar, ada pengurus soalnya, jemaah. Silakan, masya Allah, jazakallah khair. Antum ingat dengan agak besar dikit nggak apa-apa, rizkinya kan beda-beda. Ingat dengan Ja'far bin Abi Thalib. Siapa dia? Masa paman Nabi? Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW. Sepupunya Nabi, saudaranya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Hijrah berangkat ke Habasyah. Sampai ke Habasyah muncul hoax. Ya, anak kalau salah betulin jemaah.
Bener, anak kadang-kadang ceramah pura-pura bahasa Inggris, tapi disalahkan Ustaz, salah bahasa Inggrisnya Ustaz. Oh iya, makasih banyak. Disebarkan isu bahwasanya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Habasyah ini adalah kelompok manusia yang membuat kerusakan di Mekah. Makanya Khalid bin Walid diutus pada waktu, atau bukan Khalid bin Walid, Abdullah bin Abi Umayyah dengan Amr bin As. Ketika diutus untuk mengembalikan orang-orang yang hijrah ke Mekah, agar penduduk Mekah bisa menyiksa orang-orang tersebut. Antum perlu tahu bahwa kebencian orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin kepada Islam itu bukan kebencian pribadi. Kalau kebencian pribadi, antum nggak suka sama ana umpamanya, antum tidak ingin melihat ana. Ana umpamanya meninggalkan Jember, udah keluar Jember, selesai sudah. Tapi karena kebencian antum berdasarkan agama, maka kemanapun ana pergi, antum akan kejar ana. Fulan jangan sampai, hati-hati Fulan. Dan itu yang terjadi dengan penduduk Mekah. Seharusnya penduduk Mekah ini dengan hijrahnya para sahabat ke Habasyah, kan mereka semakin tenang. Alhamdulillah, udah hampir habis orang Islam di sini. Tapi ternyata itu tidak membuat mereka tenang. Mereka mengejar umat Islam sampai ke Habasyah. Mereka menyebarkan isu kepada raja pada waktu itu, hati-hati dengan orang-orang yang ada di kampungmu. Itu perusak semuanya. Dipanggillah Ja'far oleh Raja Najasyi. Ditanya, kalian ini agamanya apa? Kata mereka, kalian keluar dari agama orang-orang musyrikin, tapi kalian tidak masuk ke agama Nasrani. Jadi kalian agamanya apa? Di sini Ja'far bercerita. Dia mengatakan, ayyuhal malik, wahai raja. Ini jamaah, kita tuh kalau bicara sama orang, dudukkan dia di kedudukannya. Ketika dia seorang yang memiliki jabatan, ya panggil dia dengan jabatannya. Makanya kadang-kadang melihat, biasanya kalau ada acara, ada ucapan selamat ya kepada Bapak Fulan, umpamanya wali kota sini, Bapak Fulan, ketua ini. Memang seperti itu adab dan etikanya kita menghormati orang. Ja'far mengatakan, ayyuhal malik, wahai raja. Kunna qauman ahla jahiliyah. Kita ini orang yang hidup di masa jahiliyah. Masa kebodohan. Apa kebodohan? Kita menyembah berhala-berhala. Patung-patung kita sembah. Wa na'kulul maitah. Bangkai kita makan. Jadi ada binatang mati, sama mereka dipotong, dimakan. Mungkinkah sekarang terjadi jemaah? Antum lihat ada bangkai sapi mati, ojo dikubur. Buat sate. Itu kan orang di masa jahiliyah itu biasa. Na'kulul maitah wa na'til fawahish. Dan kita mendatangi kekejian, zina, macam-macam. Wa naqta'ul arham. Yang keempat, kita suka memutuskan tali silaturahim. Nggak suka sama sepupu, nggak suka sama kakak, ya udah putus. Wa nusi'ul jiwar. Dan kita mengganggu tetangga. Ya'kulul qawiyyu minna dha'if. Yang keenam, sifat kita yang kuat makan yang lemah. Itu di masa jahiliyah. Fakunna ala dzalika. Kita hidup bertahun-tahun seperti itu. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan. Sampai pada akhirnya Allah mengutus kepada kami utusan. Minna. Yang orang itu dari kita. Bukan orang dari luar kota, bukan. Orang itu dari kampung kita. Na'rifu nasabahu. Kita tahu dengan nasabnya. Wa sidqahu wa amanatahu. Kita tahu dengan kejujurannya. Artinya nih orang yang diutus oleh Allah. Sebelum jadi nabi, kita udah kenal sama dia. Dia gak pernah bohong, orang ini. Gak pernah berkhianat. Bahkan penduduk Mekah kalau mau titip sesuatu sama siapa? Sama dia orang. Belum jadi nabi ketika itu. Nabi alaihissalam. Wa afafahu. Kita tahu dengan kehormatan dia.
Bukan orang yang ya pernah nakal, bukan. Orang ini sejak kecil kita tahu orang baik. Nabi Muhammad SAW. Penduduk Mekah semuanya tahu. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang ini? Fada'ana ilallah ta'ala. Lalu dia mengajak kita, menyeru kita kepada Allah. Linuwahidahu wa na'budahu. Agar kita mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Beribadah kepadanya. Wa nakhla' ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min duni. Ini penting jamaah. Ada orang menyembah Allah tapi masih menyembah sesembahan nenek moyang. Ada. Dia memiliki keyakinan, ya, la ilaha illallah. Tapi ternyata dia masih punya keyakinan lama. Sedangkan Ja'far mengatakan bahwasanya Nabi alaihissalatu mengajak kita untuk mentauhidkan Allah, bertauhid dan beribadah kepada wa nakhla, dan melepaskan segala keyakinan-keyakinan yang kita sembah dan yang disembah oleh nenek moyang kita, seperti batu, berhala, apa saja. Karena di negeri kita ada sebagian orang Islam tapi masih punya keyakinan sama batu, sama pohon. Hati-hati, kualat lewat pohon. Antum udah la ilaha illallah, ya la ilaha illallah. Cuma ini apa Ustaz, sudah kayak gini dari dulunya Ustaz. Ini yang perlu kita ketahui, bahwasanya kita mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah yang dulu pernah kita sembah, yang dulu kita pernah meyakini. Ada yang punya keyakinan dengan cincin, ada yang punya keyakinan dengan jimat. Anak Ustaz terus terang kalau pakai jimat ini, bos itu senyum terus sama anak Ustaz, kantor Ustaz. Tapi kalau jimatnya ketinggalan, muring-muring Ustaz. Mungkin kita perlu tinggalkan Ustaz. Wa amara bisidqil hadid. Ini yang berkaitan dengan hoax. Dan beliau datang memerintahkan kepada kita untuk jujur dalam berbicara. Ini agama. Bukan hanya ritual sholat tadi yang kita sebutkan. Bahkan ritual sholat, puasa, semuanya untuk mengantarkan kita untuk menjadi insan yang bertakwa. Maka Nabi SAW mengajak kita untuk jujur dalam berbicara. Wa adail amanah, menyampaikan amanah. Wasilatul rahim, memerintahkan kepada kita untuk menyambung rahim. Wa husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Wal kaf anil maharim, agar kita berhenti melakukan yang haram-haram. Wad dima, jangan mudah-mudah membunuh. Wa nahana anil fawahish, kita dilarang melakukan perzinaan. Jamaah, pantaskah seorang muslim berzina? Apa alasan kalau ada muslim berzina? Padahal Allah Jalla Jalaluh membolehkan bagi dia untuk menikah lebih dari satu. Apa alasan antum berzina? Allah mengatakan fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Semua fasilitas Allah berikan kepada kita. Tangan, kaki, semuanya dari Allah. Lalu antum berzina, sedangkan Allah memperbolehkan yang halal. Ini yang halal. Tuh, kita dilarang untuk melakukan fawahish. Wa qauli zur, dan ucapan-ucapan palsu. Ana tadi membaca fatwa. Ada seorang tanya, Syekh, gini Syekh, ana tuh ngajukan izin ke kantor. Izinnya untuk umroh. Dapat izin umroh dan dapat uang saku. Tapi ana nggak umroh. Gimana Syekh? Kata Syekh, uang saku yang engkau makan haram. Haram engkau makan. Kan engkau berbohong. Padahal nggak halal tuh harta saudara kita kecuali dengan keridhaan dia. Kalau tahu antum bohong, dia ridho nggak? Ustaz, sama-sama bohong Ustaz. Dia tahu anak bohong Ustaz. Kan duitnya kantor sebenarnya Ustaz. Jadi ternyata terjadi kong kali kong. Sama-sama haram semuanya. Kita dilarang untuk mengucapkan ucapan palsu. Wa akli malil yatim qadfil muhsana. Kita dilarang untuk makan harta anak yatim
dan menuduh wanita baik-baik berzina. Tuh jamaah, agama itu memang tiangnya 5, tonggaknya 5, pilarnya syahadatain, iqamis shalah, itaiz zakat, shaumi Ramadan, berangkat haji. Itu tiangnya, dan semua ibadah yang 5 ini mewariskan karakter yang indah kepada diri seorang muslim. Orang tuh kalau puasa disiplin. Antum disiplin gak jemaah? Masya Allah. Dia tunggu jam berbuka. Disiplin. Dia lihat jam. Belum. Lihat tuh, tinggal 1 menit. Pas 1 menit. Bismillah. Allah. Zen. Disiplin. Belajar disiplin. Sahur pun seperti itu. Kita belajar disiplin. Dengar azan, masuk waktu subuh, berhenti antum makan. Tapi sayangnya pelajaran disiplin ini kadangkala ternyata tidak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada hok dalam puasa. Kita diajarin dalam puasa untuk meninggalkan makan dan minum. Antum masuk ke kamar. Dikunci kamarnya. Di situ ada es krim yang baru antum beli. Allah, nggak ada yang ngeliat. Antum taruh di kulkas, antum tutup, antum tidur. Padahal antum bisa makan dan tidak ada teman-teman yang tahu. Sekarang yang hadir di sini semua, apa semuanya puasa? Coba antum lihatlah jemaah. Lihat wajah sohib-sohibnya. Ada yang seger gitu, semangat. Ini meragukan ini kalian. Tapi ibadah puasa itu memang ibadahnya nggak kelihatan jemaah. Makanya dikatakan ibadah puasa itu sir, rahasia antara hamba dengan Allah. Rahasia antara antum sama Allah. Tidak sedikit antum ini yang kerja subuh, masya Allah sahur sama istrinya. Berangkat kerja, istri yang ngomong, mas mudah-mudahan kuat puasa. Insya Allah dek, berangkat. Di kantor mahrum. Pulang, sampai rumah, dek mana? Bukanya. Ya Allah, bismillah. Padahal nggak puasa dia, tapi istrinya nggak tahu jemaah. Karena memang ini ibadah pribadi. Anda sering sampaikan, ada perbedaan antara puasa dengan sholat. Sholat itu ada gerakannya. Kelihatan, fulan sedang sholat. Dari mana antum tahu? Itu ruku, sujud. Fulan sedang puasa. Dari mana antum tahu? Itu nggak makan. Iya. Emangnya kita selalu makan? Kita tidak di bulan Ramadan, kita kerja karena nggak makan juga. Karena mafi fulus. Kita karena, kenapa mafi fulus? Memang itu udah diem aja. Apakah berarti puasa? Bukan. Makanya ibadah puasa ini ibadah yang tidak ada gerakannya. Sedekah ada gerakannya. Antum keluarkan sesuatu, antum kasih. Haji, apalagi haji. Kelihatan berangkat dia haji. Meninggalkan antum. Tapi puasa, Allah mengatakan, illa saum fa innahu li. Dalam hadits qudsi. Kecuali puasa. Puasa itu milikku. Aku yang kasih pahala. Kenapa? Karena nih hamba. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Nih hamba meninggalkan makan, minum dan syahwatnya. Bininya nggak disentuh. Di siang hari bulan Ramadan istrinya ada yang kemanten baru di sini. Betul, ini kemanten baru. Ada yang nunjukin antum. Iya, berapa lama menikah? 6 bulan. 1 tahun lawas 1 tahun. Antum kalau baju 1 tahun udah diganti jemaah. Baju maksudnya. Nah, biasanya ada orang-orang yang tergoda dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, tapi dia tahu haram dia menyentuh istrinya. Istrinya sendiri haram dia sentuh. Tapi dia tidak sentuh. Lalu bagaimana orang yang meninggalkan makan yang halal, minuman yang halal, kemudian istrinya yang halal dia tinggalkan. Ternyata dia melakukan dosa. Berbohong dan berdusta. Nipu orang. Ghibain orang. Apa arti puasa dia?
nggak ada artinya. Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, nipu, menjahilin orang, bodohin orang, maka Allah tidak butuh dengan dia puasa. Karena sekali lagi Allah tuh tidak ingin menyiksa kita, jemaah. Allah itu dengan puasa ingin antum jadi orang baik. Lah wong masya Allah rawon antum tinggalkan. Masa riba antum makan? Masa masih ngambil uangnya orang lain? Rawon yang halal antum tinggalkan. Ada yang minum khamr. Na'udzubillah min dzalik, jemaah. Maka ingat, orang yang ketika puasa dia masih melakukan dosa-dosa lisan. Kenapa dibicarakan lisan? Karena kebanyakan orang itu nggak ngerasa kalau dosa lisan. Kalau dosa fisik kadang-kala berasa. Tapi lisan begitu mudahnya. Rubba sa'imin. Kata Nabi SAW, banyak orang yang puasa. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nggak ada gunanya, coba. Makanya kalau kita bicara Indonesia darurat narkoba, Indonesia darurat hoax, betul. Nah, sebenarnya bulan Ramadan ini seharusnya mendidik umat Islam, karena tujuan puasa tadi mendidik, menempa antum untuk jadi orang baik. Antum berbuat baik itu bukan karena dilihat orang. Kenapa? Antum tinggalkan makan, nggak ada yang lihat antum nggak sentuh itu makanan. Antum bisa bohong mengatakan anak puasa, bisa. Padahal antum tidak puasa, tapi seorang mukmin mau melakukan hal itu. Jabir ibn Abdullah, sahabat Nabi, dia mengatakan, "Idza sumta," kalau engkau puasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim wada' adzal jar. Walyakun 'alaika sakinatun wa waqarun yauma shaumika wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Ini tidak bicara bulan Ramadan, bicara puasa. Ada orang yang masya Allah biasa puasa Senin Kemis, tapi terkadang nggak ada gunanya dia puasa. Puasa Senin Kemis tapi kerjaannya nipu orang, berbohong, menyebarkan berita dusta, komentar-komentar mencaci maki. Apa gunanya puasa itu? Jabir bin Abdullah mengatakan, apabila engkau sedang puasa, hendaklah pendengaranmu puasa, hendaklah penglihatanmu juga puasa, hendaknya lisanmu juga puasa dari berdusta, dari yang haram-haram, dan tinggalkan mengganggu orang lain, mengganggu tetangga. Subhanallah, jemaah. Islam ini agama yang sempurna. Iyalah, karena kita umat Islam, kita membanggakan agama kita. Antum boleh tanyakan kepada semua agama. Baca kitab-kitab mereka, bandingkan dengan Al-Quranul Karim. Antum akan dapatkan kalau inilah agama yang benar. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ibadah puasa itu ternyata menumbuhkan di diri kita ketakwaan, menumbuhkan di diri kita rasa takut, menumbuhkan di diri kita simpati dan empati kepada orang lain. Sodako, bantu orang lain, peduli sama tetangganya. Di akhir nanti ibadah Ramadan ada sedekatul fitr, ada zakatul fitr. Kita keluarkan zakatul fitr. Di 10 hari terakhir kita dididik untuk tidak ambisi kepada dunia. Yang antum tunggu, afwan, THR udah turun. Hah? Belum? Udah turun belum? Oh, tahun kemarin udah, Masya Allah. Ini orang-orang yang pesimis hidupnya. Kayaknya tahun ini nggak turun. Nah, banyak orang ibadah puasa, tapi ternyata dia tidak belajar untuk mengurangi ambisi dunia dia.
Seharusnya di 10 hari terakhir, kita nih malam ini masuk hari ke 20. Seharusnya ambisi antum kepada dunia berkurang. Anda nggak mau cari THR, Ustaz. THR bakal turun sendiri, nggak cari. Yang Anda mau cari Lailatul Qadar, Ustaz. Jemaah, THR itu cuma gaji 1 bulan. Lailatul Qadar itu gaji 1000 bulan. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adakah di antara kita yang mencarinya? Sebagian nggak peduli. Pernahkah berdoa, antum berdoa minta sama Allah, ya Allah berikan rizki kepadaku di bulan Ramadan ini, Lailatul Qadar ya Allah, berikan ya Allah. Insya Allah ada, tapi nggak banyak. Karena buktinya di 10 hari terakhir yang rame bukan masjid. Orang cari dunia. Yang rame pasar. Enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ibu-ibu sekarang nggak ke pasar. Tapi pasarnya sudah online. Sama aja dia. Tapi nggak sama loh Ustaz, kan di rumah. Nah, nggak sama tentunya. Tapi kita lihat, apakah benar ibadah puasa ini telah mendidik kita untuk jadi orang yang jujur? Untuk menjadi orang yang punya dedikasi tinggi dalam bekerja. Kalau Anda bekerja bukan karena takut sama atasan. Entah di mana Anda pernah sampaikan. Ada punya teman di Zahir. Zahir Accounting. Itu bosnya. Namanya Farhat ya. Dia cerita kantor. Kan kerjanya memang depan komputer semua. Itu kadangkala mereka ketika Anda datang semuanya pura-pura di depan komputer. Anda ngomong sama mereka, Anda kumpulkan, syuf, antum mau main, mau tiduran, nggak ada masalah. Buat Anda nggak ada masalah. Yang penting antum bisa datangkan fulus. Tapi kalau antum pura-pura kerja seakan-akan antum sedang giat bekerja, tapi antum tidak mendatangkan duit, bohong antum berarti. Ketika kita dapat amanah dalam suatu pekerjaan, kerjakan. Tanpa harus ada CCTV, nggak ada. Sebagaimana kita di kamar tidak minum, tidak makan. Karena ada yang memandang kita, innallaha kana 'alaikum raqib. Dan itu yang perlu kita tumbuhkan di diri kita di bulan Ramadan ini. Kalau ternyata Ramadan sebulan penuh tidak merubah kita, antum selesai Ramadan pakai baju baru, minal aidin wal faizin. Antum puasa minal aidin wal faizin. Sebagian nggak puasa, sebagian berpuasa tapi tidak dapat pahala puasa. Allah tidak butuh dengan puasa dia. Sehingga dia tidak pantas berbahagia pada hari Idul Fitri. Tidak pantas. Antum gak pantas mengatakan kepada dia minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum. Gak pantas. Pantaskah kepada seorang yang tidak lulus? Ini yang SMA. Umpamanya ada 2 yang gak lulus. Lalu antum datang, selamat mas ya. Gak lulus. Antum digampar sama dia. Tapi yang jadi masalah di bulan Ramadan ini, ada orang yang senang dikatakan selamat. Selamat, antum tidak puasa kan? Selamat. Seharusnya malu antum ketika disalami sama orang ketika mereka mengatakan minal aidin wal faizin. Yang artinya semoga termasuk orang-orang yang kembali, orang-orang yang sukses. Padahal antum tahu antum tidak sukses. Antum gagal selama 1 bulan Ramadan. Rasul SAW mengatakan raghima anfumri, celaka tuh seorang hidungnya tersungkur kena tanah. Adraka Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan sampai Ramadan itu selesai. Artinya dia hidup tidak mati di tengah Ramadan. Sampai Ramadan selesai. Selesai Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Wallahi melarat jemaah. Bajunya dicuci selama sebulan, keluar nodanya tetap. Dan yang lebih buruk lagi, nodanya bertambah. Ahibati fillah, berkaitan dengan bahaya hoax dalam puasa Ramadan atau dalam berpuasa.
Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian harus jujur, kata Nabi. Harus jujur itu. Kenapa? Karena kejujuran ini mengantarkan kepada kebaikan. Mungkin sebagian ustadz, anak kalau jujur ustadz dipecat. Anak kalau jujur mungkin di PHK. Antum kan memandang buruk buat antum. Tapi kalau antum jujur itu baik buat antum di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Dan kejujuran antum akan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Ada orang yang awalnya susah dia jujur, tapi dia berusaha untuk jujur. Terus dia latih dirinya untuk jujur. Sehingga Allah kasih stempel dia. Siddiq, orang yang jujur. Jadi orang-orang kalau tahu fulan, oh Masya Allah fulan. Siddiq, ini orang yang jujur, Masya Allah. Dulu ada salah satu menteri kita, Menteri Keuangan, yang memiliki cap Mr. Clean. Ya, siapa? Mar'i Muhammad. Siapa yang memberikan itu? Orang-orang yang mengatakan. Wallahualam, apakah memang itu stempel dari Allah yang diberikan? Ini orang yang jujur. Terkadang kita mau berjualan atau membeli sesuatu, ana mau beli sama fulan, Masya Allah, beli sama fulan. Ana tidak pernah kecewa beli sama fulan. Ada stempel yang didapat oleh dia. Mungkin keuntungan dia tidak banyak, tapi dia mendapatkan stempel jujur. Wa iyyakum wal kadzib, kalian hindari dusta. Hati-hati tinggalkan dusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta itu akan mengantarkan antum kepada banyak dosa, banyak kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Kadangkala jamaah, anak itu, ya kadangkala kita baca berita. Sebagian pejabat negara mengatakan, kalau anak ketemu korupsi, potong jempol anak, potong tangan anak siap digantung. Apalagi anak lihat ada banyak ucapan-ucapan yang menunjukkan kalau dia berdusta dengan sumpah. Dan ini bahaya. Yang kata Nabi SAW, sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada kejahatan. Dosa melahirkan dosa, ini dusta. Dan kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzib. Dan ada orang yang konsisten berdusta. Artinya terus dia berusaha untuk dusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Akhirnya orang ini dikasih stempel pendusta. Fulan, jangan percaya sama omongannya dia. Jangan percaya. Dan itu terjadi di antara kita. Di antara kita ada yang dicap pendusta. Jamaah rahimakumullah. Yang paling banyak memasukkan ke neraka ternyata itu lisan. Maka bulan Ramadan jaga lisan. Dari dusta, dari menipu. Kalau ada yang wartawan, kadangkala wartawan ini Masya Allah, mereka suka menulis dan tulisannya selalu ada bumbunya. Kita kadangkala yang ditulis, anak pernah ditulis, anak lihat, anak nggak seperti ini. Kenapa dia tulis? Agar lebih indah. Jangan. Tulis apa adanya. Ustaz, kalau tulis apa adanya, tulisannya nggak laku. Nah, tidak laku di depan manusia, tapi laku di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Dan semua kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Antum baca nanti di surat Taubah atau surat Nur. Surat Nur. Kejadian tentang para sahabat
3 orang yang mereka jujur kalau mereka melakukan dosa tanpa alasan. Mereka 50 hari dikucilkan, tidak diajak ngomong, tidak diajak bicara. Salah satunya Ka'ab bin Malik. Setelah sebulan berjalan, hatiku itu jadi susah hidup ini. Bumi ini jadi sempit yang luas. Orang-orang salam tidak sama aku, gara-gara kejujuran dia. Tapi kemudian kisah orang ini disebutkan di dalam Al-Quran. Sampai hari kiamat kita membacanya. Itu buah dari kejujuran. Maka Ramadan ini semoga menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang jujur. Dan ana di akhir ini memberikan wasiat 10 hari terakhir, manfaatkan untuk berburu Lailatul Qadar. Bukti kalau antum berburu, doa aja. Di malam-malam itu kalau mungkin sebagian ustadz, anak kerja, anak shift malam ustadz, anak harus ini, anak nggak bisa ke masjid, nggak harus cari Lailatul Qadar di masjid. Antum bisa di kantor antum. Yang menjadi driver bisa ketika dia bawa mobilnya. Nasihat anak, bacalah doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus sudah antum baca, lisan antum basahi. Mulai matahari terbenam terus antum usahakan ngobrol dikurangin, medsos dikurangin, nonton dikurangin, kalau bisa dimatikan semuanya. 10 hari ini buat Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kalau benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Nah, fadhal coba. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang kan kita semua tahu bahwa sekarang ini banyak hoax tersebar ya. Jujur waktu itu pernah di grup WA sekolah itu ada berita-berita hoax tuh, saya nasihati di situ bilang ini beritanya hoax, gak usah diterima. Tapi Ustaz, nggak tahu santai mereka itu tiba-tiba kayak apa ya? Saya itu kayak dicela gitu Ustaz, karena ya mungkin karena saya terlalu cerewet, bagaimana modelnya saya itu bagaimana mengatasinya Ustaz. Padahal ya hoax memang harus ditunjuk kalau salah. Nah, syukur. Barakallahu fiik. Masya Allah jawab. Iya. Kalau antum jadi orang baik, maka orang buruk akan benci sama antum. Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika berada di Mekah, lebih banyak yang suka sama beliau apa yang benci? Yang benci. Jadi itu resiko berbuat baik di tengah orang-orang yang berbuat buruk. Ketika antum melawan arus, antum akan terluka. Tapi antum harus kuat agar tidak terseret dengan arus tersebut. Namun kita harus terus belajar bagaimana mendakwain orang dengan cara yang penuh dengan hikmah. Ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, gimana Ustaz ya? Saya berdakwah tanpa menyakitin. Kayaknya susah. Antum ngomong yang benar, itu akan menyakitin dia. Namun sekarang bagaimana menyakitin dia, tapi nggak terlalu parah. Nabi kita alaihissalatu wassalam, penduduk Mekah itu tersakiti gitu. Karena merasa selama ini mereka dianggap bodoh. Dianggap nenek moyang mereka salah. Mereka sakit hati dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Karena ada sebagian orang mengatakan, antum kalau berdakwah cobalah contoh Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi tidak pernah menyakitin orang lain. Memang tidak pernah menyakitin dalam artian pribadi dia, enggak. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam ketika mulai berdakwah, maka ada yang merasa tersinggung, merasa disalahkan. Maka bagaimana cara kita sekarang? Ya berdakwah dengan hikmah. Artinya kalau memang masalahnya ini fulan yang menyebarkan, mungkin kalau fulan ditegur di depan orang banyak nggak mau, kita bisa lewat wapri, kita japri dia. Kalau beritanya itu nggak ada masalah, kan bukan masalah beritanya, kita ini mau merubah orangnya, supaya orang yang suka menyebarkan ini berubah, sehingga nanti
dia sendiri yang meralat berita tersebut. Kalau antum yang meralat, antum yang ngasih nasihat di sana cerewet, ya mungkin dia merasa sakit hati. Yang jelas dia antum akan kasih nasihat secara pribadi, mungkin dia sakit hati tapi tidak terlalu luka. Apalagi dia merasa dihargain sama antum, dihormatin sama antum. Mungkin ini salah satu cara dalam mendakwahin mereka. Dan jamaah, kita harus siap. Orang yang berdakwah harus siap dilemparin batu. Ketika antum berdakwah tidak ada yang menentang dakwah antum, bahaya antum. Kayaknya antum mengikuti nafsu dan syahwat masyarakat. Karena sejatinya orang itu ingin memperbaiki masyarakat. Enggak, masyarakatnya udah baik, walhamdulillah kalau gitu. Jadi antum memang berdakwah di masyarakat yang udah baik, alhamdulillah. Tapi sejatinya Anda sampaikan tadi, kalau antum jadi orang baik, orang yang paling buruk akan benci sama antum. Yang paling benci sama kita pertama siapa? Iblis. Tuh, seperti itu. Sambil didoakan orang tersebut. Barakallahu fiik. Nah, fadhil. Bismillah. Ustaz, seringkali kami yang di dunia instansi perkantoran ini bekerjanya itu demi menyenangkan atasan itu mengejar angka biasanya. Terutama menjelang lebaran atau menjelang akhir tahun itu biasanya kami mengejar angka. Dan biasanya angka-angkanya itu banyak yang bodoh, Ustaz. Fix gitu. Mohon nasihatnya buat kami biar kami bisa meningkatkan hal-hal tersebut. Subhanallah jamaah. Iya jamaah. Kayaknya semuanya. Kadangkala ada angka-angka yang ditulis supaya anggaran keluar. Ada angka-angka yang ditulis supaya menyenangkan atasan. Padahal kalau atasan tahu nanti bisa jadi dia marah. Tapi enggak, atasan alhamdulillah nggak pernah ngecek. Jadi nggak pernah ketahuan. Allah mengawasi dia. Apa yang menyebabkan kita berbohong, merubah angka, meletakkan angka yang tidak harusnya kita letakkan? Yang pertama, membuat orang itu senang. Atasan kita senang. Jamaah, kalau antum berbuat dosa untuk membuat orang lain suka, antum telah bikin murka Allah Jalla Jalla. Yang punya Telkomsel ini Allah. Yang punya negeri ini Allah. Yang punya bumi ini Allah. Jadi seharusnya kalau kita mau kejar target, siapa yang harus kita bikin senang? Allah. Makanya ada seorang yang Anda pernah sampaikan, nggak tahu di sini atau tempat lain. Bagaimana seorang ini berusaha untuk mencari keridhaan Allah. Dia mengatakan, laitaka tahlu wal hayatu mariratun wa laitaka tarda wal anamu ghidadu. Ya Allah, andai kata engkau manis sama aku dan semua manusia itu pahit sama aku nggak ada urusan. Andai kata engkau ridho sama aku ya Allah dan semua penduduk di bumi ini benci sama aku, murka sama aku nggak peduli ya Allah. Lalu dia mengatakan, laital ladzi baini wa bainaka amil wa baini wa bainal alamin kharab. Ya Allah, andai kata hubunganku sama engkau itu makmur, baik, dan hubunganku dengan seluruh manusia itu buruk, aku nggak peduli. Idza sahha minkal wud. Ya Allah, kalau cintamu benar, semuanya jadi ringan. Semua yang ada di muka bumi ini adalah tanah, bakal kembali jadi tanah. Itu yang harus tumbuhkan kepada kita, di diri kita. Bahwasanya ana berharap keridhaan Allah. Apalagi di bulan puasa. Jangan sampai tadi antum puasa dari pagi, nahan lapar, nahan haus, kemudian antum menambahkan angka dusta. Hilang pahala puasa antum. Nggak ada gunanya. Apakah kalau nambah angka itu THR ditambah? THR nggak ditambah, dosa yang nambah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada pertanyaan dari akhwat kayaknya. Saya dulu sering menyiarkan gosip-gosip para artis di sebuah radio. Oh, penyiar ini jangan. Bagaimana cara saya bertobat? Sekarang saya sudah hijrah. Alhamdulillah, semoga Allah
memberikan keistiqomahan kepada antum. Baik, berkaitan dengan gosip artis. Artis itu gosipnya ada dua. Riba yang haram itu adalah menyebutkan keburukan seseorang atau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai sama saudaranya. Tapi kalau saudaranya suka, itu bukan riba. Iya. Ketika artis memang dia cari popularitas lewat itu. Memang dia suka digosipin. Dia enggak, aku enggak suka diberitakan seperti itu. Padahal di hatinya suka. Berarti kita kalau ngomongin dia itu bukan riba. Karena jelas definisi riba. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka. Tapi kalau ternyata kita sebutkan, iya Ustaz, ana siarkan keburukan-keburukan artis ini dan mereka nggak suka sebenarnya. Namun kita ingin, ya ada yang mendengarkan radio kita atau apa. Ya harus taubat. Salah satu bentuk taubat jamaah. Untuk dosa kepada orang lain, kalau orang itu tahu kita punya salah sama dia, maka kita datang minta maaf. Tapi Ustaz, dia nggak tahu Ustaz. Kalau dia tahu, malah akan jadi permusuhan antara kita. Nggak usah dikasih tahu. Tapi apa yang antum lakukan? Antum harus minta maaf sama dia. Iya, antum minta maaf secara umum dan antum doakan orang itu. Terus doakan kebaikan orang yang antum gosipin. Sehingga kelak pada hari kiamat ketika ditimbang nanti, antum sudah punya pahala yang untuk diberikan kepada itu orang yang selamanya antum gosip. Tapi kalau orang itu tahu, berarti antum harus minta maaf. Tapi kalau antum nggak tahu, ya jangan dikasih tahu, karena akan membuat suasana semakin keruh kadang-kala. Barakallahu fikum. Maaf Ustaz, ana dapat kiriman WA mengatasnamakan Ustadz tentang pengucapan mohon maaf lahir dan batin. Apa ini hoax atau sahih Ustaz? Yang mana ya? Ada dua sebenarnya yang tersebar. Yang satu bukan ana yang nulis. Orang memahami ceramah ana tapi gagal paham. Mungkin dia ketika itu haus. Nah, tapi ana pernah nulis tentang ucapan Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Bahwasanya arti minal aidin wal faizin itu apa artinya? Semoga termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, yang sukses, dan bukan mohon maaf lahir batin. Bukan. Antum cari di kamus bahasa Arab yang mana saja. Ternyata itu hanya untuk menyamakan, kalau dalam bait puisi itu menyamakan akhiran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Padahal artinya bukan itu artinya. Antum kaji apa artinya itu. Kadang-kadang soalnya ucapan selamat Idul Fitri itu ada yang kurang tepat. Selamat Idul Fitri, nyoon sapora. Minta maaf gitu kan. Bukan itu sebenarnya. Ini adalah kita momen untuk saling mendoakan. Orang ini kan sebulan penuh beribadah. Kita doakan taqabbalallah minna wa minkum minal aidin wal faizin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya sudah jam 2 lewat. Ana mohon maaf tadi telat 10 menit. Mudah-mudahan kita bisa jadi lebih baik jemaah. Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Yang Qur'annya belum hatamkan jamaah. Jangan punya alasan lagi yang itu. Quran terjemahan nggak punya, aplikasi Quran terjemahan ada. Baca waktu-waktu senggang, waktu-waktu kosong. Nggak punya waktu kosong, khususkan waktu kosong. Insya Allah 10 hari terakhir, paling tidak tiap hari atau tiap malam antum 3 juz baca Al-Quran. Idul Fitri hatam dalam 10 hari. Mampu insya Allah? Aduh, berat dosa. Antum belum nyoba udah ngomong berat, antum tidak akan pernah sukses dalam kehidupan. Kunci kesuksesan itu coba, berusaha, minta tolong sama Allah, jalan. Yang jauh itu dimulai dengan 1 langkah. Insyaallah antum sampai. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.